Kibut Suji Muzan. Dia adalah sang sumber dari adanya iblis. Ia menjadi raja dari semua iblis yang ada dalam dunia anime Kimetsu no Yaiba. Rambutnya hitam, matanya merah menyala, dan memiliki pupil mata seperti kucing. Muzan memakai pakaian layaknya manusia pada umumnya. Tinggi serta berat badannya adalah 179 cm dan 75 kg. Selama beribu-ribu tahun hidup, Muzan selalu bergaul bersama banyak orang dengan cara menyamar menjadi seperti orang kaya, anak-anak, dan wanita. Di setiap malam, ia selalu melakukan hal tersebut demi bisa mencari tahu keberadaan bunga lili laba-laba biru untuk bisa mewujudkan impiannya, yaitu agar tak terkalahkan serta bebas berkelana baik siang maupun malam. Nah, kira-kira seperti apakah kisah hidupnya? Oke sob, mari kita simak bersama-sama kisah hidup Kibut Suji Muzan yang akan menceritakan secara lengkap dan jelas. So, welcome to Ops Anime. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, please banget Mimin minta support dari kalian semua untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa membagikan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jadi, tunggu apa lagi sob? Let's go to mode dongeng. Dahulu, Muzan terlahir di sebuah keluarga ternama, yaitu keluarga Ubuyashiki. Muzan lahir 1000 tahun yang lalu sebelum era Tanjiro. Diceritakan dalam manga Kimetsu no Yaiba chapter 201, Kibut Suji Muzan selalu dihantui oleh bayangan kematian. Saat masih dalam kandungan sang ibu, detak jantungnya pun telah berhenti beberapa kali. Serta konon katanya Muzan terlahir dalam keadaan mati, sebab detak jantungnya telah berhenti dan ia tak bernafas. Mengetahui hal tersebut, keluarganya sangat sedih. Namun mau bagaimana lagi, mereka harus menerima kenyataan yang ada. Tak lama kemudian, Muzan dimandikan dan telah siap untuk dikremasi. Akan tetapi, saat akan dikremasi, tiba-tiba Muzan hidup kembali dan mengeluarkan tangisan pertamanya. Melihat hal tersebut, keluarganya yang tadinya bersedih, kini mereka menghela nafas lega serta sangat bahagia. Dari kecil hingga dewasa, Muzan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Apa yang ia inginkan selalu terpenuhi dan terwujud. Namun, meskipun begitu, ia tak pernah bahagia dengan itu semua. Karena Muzan tak bisa melakukan aktivitas layaknya seseorang pada umumnya. Dikarenakan, ia mengidap penyakit yang membuatnya tak bisa bergerak bebas. Sejak kecil hingga dewasa, Muzan telah banyak mengalami rasa sakit. Berbagai macam pengobatan telah ia lakukan. Namun hasilnya tetap sama saja, tak ada efek yang menunjukkan hasil positif. Sampai pada suatu hari, datanglah dokter terkenal yang telah banyak menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia memberikan obat dan segera langsung diminum oleh Muzan. Lalu dokter tersebut menyampaikan prediksinya bahwa Muzan akan meninggal sebelum sampai usia 20 tahun. Namun belum selesai berbicara, karena kesal mendengar penyakitnya semakin memburuk, Muzan malah membunuh dokter tersebut menggunakan pisau. Akan tetapi, setelah melakukan hal tersebut, Muzan merasa bahwa obat yang diberikan oleh sang dokter manjur. Ia pun merasa enakan serta bisa bergerak dengan bebas. Tapi tubuh Muzan mengalami sebuah perubahan yang drastis. Kukunya tiba-tiba menjadi panjang dan hitam, tumbuh taring yang tidak normal, serta matanya merah menyala dan pupil matanya seperti kucing. Muzan juga menjadi haus akan darah serta daging manusia. Lalu ia mencoba keluar untuk memangsa manusia. Namun tubuhnya mulai terbakar karena terkena panasnya sinar matahari. Hal ini membuat Muzan tambah marah, sebab ia menginginkan tubuh yang sempurna.
Karena Muzan menduga dokter tersebut menggunakan bunga lili laba-laba biru dalam obatnya, jadi di setiap malam ia berkeliling Jepang untuk mencari bunga tersebut. Akan tetapi, Muzan tak pernah menemukannya. Sembari terus melakukan pencariannya, Muzan juga telah melakukan banyak eksperimen. Salah satu eksperimen gilanya adalah menjadikan tubuhnya memiliki 7 jantung dan 5 otak. Hal inilah yang membuat Muzan menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Selama beratus-ratus tahun terlewati, tak ada satupun pemburu iblis yang bisa mengalahkannya. Ia juga telah banyak menjadikan seseorang menjadi iblis. Namun, ada salah satu hal yang mengejutkan. Ketika Muzan mengubah Tamayo menjadi iblis, Tamayo masih memiliki sifat manusia yang kuat. Karena ia masih bisa merasakan kasihan terhadap manusia yang dimangsanya. Jadi, untuk berjaga-jaga, Tamayo selalu bersama Muzan kemanapun ia pergi. Pada suatu malam, Muzan bersama Tamayo bertemu dengan sang legenda pemburu iblis terkuat, yaitu Yorichi Sugikuni. Karena Muzan telah banyak mengalahkan para pemburu iblis dan pilar, ia pun bersikap sombong serta bilang telah bosan dengan para pengguna teknik pernafasan. Lalu Muzan pun langsung menyerang Yorichi. Namun, bukannya mengalahkan, Muzan malah langsung diserang secara brutal oleh Yorichi. Ia terpenggal serta tubuhnya tak bisa beregenerasi. Seluruh bagian tubuhnya banyak yang tercincang serta mati rasa. Ketidakpercayaan akan hal ini membuat Muzan seakan-akan menjadi gila. Dengan one hit attack tersebut membuat Muzan mengecap Yorichi sebagai monster, padahal dialah monster yang tak punya hati dan seharusnya tiada. Akhirnya, ketika Yorichi hendak menghabisinya, Muzan menggunakan cara terakhirnya untuk kabur, yaitu meledakkan tubuhnya menjadi potongan daging kecil. Walhasil, ia pun selamat dengan keadaan sangat-sangat kritis. Mengingat 1600 dari 1800 potongan tubuh Muzan telah dimusnahkan oleh Yorichi. Trauma yang mendalam melekat dalam diri Muzan, sehingga membuatnya tak pernah lagi meremehkan para pemburu iblis. Serta ia juga lebih hati-hati dan suka bersembunyi. Mengingat kejadian tersebut, Muzan mulai berinisiatif untuk membuat anggota iblis terkuat yang sekarang telah dikenal sebagai anggota iblis 12 bulan. Serta sasaran pertamanya adalah para pemburu iblis pengguna teknik pernafasan. Kebetulan pada saat itu, Muzan yang baru saja pulih dari kondisi kritisnya bertemu dengan Michikatsu Sugikuni, kakak dari Yorichi Sugikuni. Karena mendengar celotehan Michikatsu yang putus asa, Muzan pun mendatanginya serta menawarkan kepada Michikatsu untuk menjadi iblis. Dan akhirnya Muzan mulai mendapatkan apa yang ia inginkan. Lambat laun terciptalah anggota terkuat iblis 12 rembulan, 6 peringkat atas dan 6 peringkat bawah. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama untuk 6 anggota peringkat atas. Setelah terbentuk anggota tersebut, Muzan mulai sedikit lega karena mereka telah banyak memangsa manusia serta meningkatkan populasi iblis. Namun, pada suatu malam saat Muzan berada di kota Asakusa bersama istri dan anaknya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Tanjiro yang memakai anting-anting Hanafuda seperti milik Yorichi. Karena trauma, Muzan pun segera pergi dengan membuat pengalih perhatian. Lalu ia memerintahkan 2 iblis untuk membunuh Tanjiro, yaitu Susumaru dan Yahaba. Namun, 2 iblis tersebut gagal membunuh Tanjiro. Dari kejadian ini, rasa takut dalam diri Muzan semakin menjadi-jadi, sehingga ia beralih menyamar menjadi seorang wanita. Beberapa minggu setelahnya, Muzan kembali dibuat ketakutan akan Tanjiro dan para pemburu iblis yang semakin kuat. Karena salah satu iblis 12 bulan peringkat 5 garis bawah yaitu Rui telah terbunuh. Hal ini membuat Muzan sangat geram, sehingga ia membubarkan iblis 12 bulan garis bawah. Kini, Muzan menyamar menjadi anak kecil dan tinggal di rumah orang kaya. Dengan tubuh tersebut, Muzan lebih merasa aman dalam bersembunyi. Kegiatannya setiap hari ia habiskan untuk membaca buku demi mengetahui lokasi bunga lili laba-laba biru. Namun setelah sekian lama, ia tak pernah menemukannya. Meskipun ia tak pernah menemukan lokasi bunga tersebut, Muzan tetap melakukan berbagai macam penelitian demi bisa meningkatkan kekuatan. Pada suatu hari, setelah Hantengu dikalahkan, Muzan melihat sesuatu yang sangat ia cari. Muzan melihat Nezuko tak terbakar meskipun telah terkena sinar matahari. Hal ini membuat Muzan sangat gembira.
Karena jika ia bisa memakan Nezuko, ia bisa berkeliaran bebas tanpa khawatir terbakar oleh sinar matahari. Saking gembiranya, Muzan tak peduli lagi dengan penyamarannya. Lalu ia membunuh keluarga kaya yang ditumpanginya. Muzan pun langsung bergegas menyusun rencana perang besar melawan pemburu iblis. Hal yang pertama ia lakukan adalah mencari lokasi markas pemburu iblis dan Nezuko menggunakan teknik darah iblis milik Nakime. Walhasil, Muzan akhirnya menemukan persembunyian keluarga Ubuyashiki. Tak lama kemudian, Muzan langsung mendatangi Kagaya. Ia pun langsung disambut oleh Kagaya. Sedikit perbincangan terjadi. Lalu, tiba-tiba Kagaya beserta keluarganya meledakkan tempat tersebut untuk menyerang Muzan. Tubuh Muzan terbakar dan kekuatan regenerasinya melambat. Kemudian ia ditusuk oleh Tamayo menggunakan 4 racun yang sangat mematikan. Namun Muzan tak menyadarinya. Setelah itu, seluruh pilar pun datang. Muzan yang melihat hal tersebut tak terkejut. Lalu, dalam sekejap seluruh pemburu iblis yang ada di tempat itu dipindahkan bersama Muzan oleh Nakime ke kastil tak terbatas. Dengan tawa liciknya, Muzan bertekad untuk menghabisi seluruh pemburu iblis. Selagi para pilar melawan iblis bulan atas, Muzan bersiap-siap untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah itu, dia ditemukan oleh para pemburu iblis biasa. Tapi hanya dalam hitungan detik, puluhan anggota tersebut langsung tewas, serta Muzan juga membunuh Tamayo. Kini, Muzan dipertemukan oleh Nakime dengan Tanjiro dan Tomioka Gyu. Pertarungan pun terjadi. Muzan menyerang mereka dengan jangkauan serangan yang jauh, cepat dan memakan area. Tanjiro pun terkena serangan Muzan di bagian matanya. Lalu datang pilar cinta dan pilar ular. Hal ini membuat Muzan gelisah karena Nakime telah dikendalikan oleh Yushiro. Kemudian Muzan membunuh Nakime. Namun sebelum benar-benar terbunuh, Yushiro memindahkan Muzan beserta para pemburu iblis ke tengah kota. Muzan yang marah akhirnya mengeluarkan wujud kekuatan penuhnya. Muncul 9 alat serang di punggungnya. Pertarungan kembali berlangsung. Tomioka Gyu, Iguro Obanai, dan Mitsuri Kanroji dibuat sangat kewalahan. Mengingat sekarang Muzan memiliki 11 alat serang yang mampu melakukan serangan dengan jangkauan yang jauh dan luas. Mereka pun hampir dibuat mati oleh Muzan. Namun Sanemi dan Gyome akhirnya datang. Pertarungan semakin seru. Mereka semua saling baku hantam mengeluarkan jurusnya masing-masing. Tapi Mitsuri Kanroji mundur karena terkena serangan Muzan. Para pilar yang mulai kewalahan, mereka mulai menggunakan pedang merah. Hal ini membuat regenerasi Muzan agak melambat. Lalu datang 3 bantuan lagi. Muzan pun kaget karena tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang tak terlihat. Kemudian Muzan melancarkan serangannya ke suatu arah. Inosuke Zenitsu Tatakanao akhirnya terlihat kembali. Muzan yang sangat marah langsung melakukan serangan cepat dan membuat para pilar terpental serta terluka parah sampai mereka pun tak bisa bergerak. Kini Muzan melakukan duel melawan Tanjiro. Tanjiro melakukan 12 jurus pernafasan matahari. Hal ini membuat Muzan teringat akan serangan Yorichi, sehingga membuat Muzan bertarung dengan rasa takut yang menghantui dirinya. Serangan demi serangan terus berlangsung. Lalu tiba-tiba datang pilar ular membantu Tanjiro. Meskipun ia tak bisa melihat lagi, namun Iguro Obanai masih bisa bertarung dengan bebas berkat komando dari Kabumaru. Namun belum berlangsung lama, Muzan mengalami hal aneh. Serangannya semakin melambat dan luka bekas serangan Yorichi muncul kembali. Hal ini membuat Muzan gelagapan sehingga ia lari meninggalkan pertarungan. Karena ketakutan, Muzan pun berusaha untuk meledakkan dirinya menjadi potongan daging kecil. Namun ia tak bisa melakukannya sebab efek dari racun Tamayo. Muzan muntah darah, tubuhnya semakin lemah serta umurnya telah bertambah sampai 9.000 tahun. Rasa takut akan kematian seakan-akan terus menyeret Muzan hingga ia tumbang. Para pemburu iblis juga terus menyerangnya hingga titik darah penghabisan. Serangan demi serangan terus mengarah untuk bisa mengalahkannya. Sampai pada akhirnya Muzan terdesak dan matahari mulai terbit. Muzan yang ketakutan mulai tak bisa berpikir jernih. Tubuhnya mulai terbakar karena sinar matahari.
namun ia masih berusaha untuk kabur. Muzan menutupi tubuh aslinya dengan perisai daging dan masih terus berusaha untuk kabur. Akan tetapi, meskipun para pemburu iblis telah bermandikan darah, mereka tetap berusaha sekuat tenaga supaya dapat membunuhnya. Karena tak bisa apa-apa, Muzan pun menangis. Perisai dagingnya tak bisa melindunginya lagi. Namun sebelum ia terbakar habis oleh sinar matahari, Muzan menyuntikkan seluruh darahnya kepada Tanjiro yang terbawa dalam perisai daging Muzan. Setelah itu, tubuhnya pun terbakar habis. Kini, Muzan hidup dalam sel Tanjiro dan menjadikan Tanjiro sebagai Raja Iblis baru. Tak bisa terbakar oleh matahari, serta kekuatannya juga sangat gila. Tetapi dengan sentuhan yang dinamakan rasa cinta, kasih sayang, kelembutan, harapan, masa depan, akhirnya Tanjiro selamat serta berakhirlah kehidupan Kibutsuji Muzan. Nah itu dia sob, kisah hidup Kibutsuji Muzan dari awal sampai akhir hidupnya. Semoga jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Oke sob, sekian untuk kesempatan kali ini. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.